Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Erin Wardani dengan NIM B1A125211, kelas E, Prodi Ilmu Hukum. Kali ini saya akan membahas tentang tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Materi ini sangat penting karena menjelaskan kapan sebuah negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya di dunia internasional. Ada 3 istilah utama menurut Peter Salim dan Black's Law Dictionary. Yang pertama ada accountability, biasanya terkait keuangan atau pembukuan. Yang kedua ada liability, kewajiban hukum. Yang ketiga ada responsibility, tanggung jawab umum. Munculnya pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan adanya kesalahan, fault liability. Yang kedua, berdasarkan dugaan kesalahan, presumption of liability. Dan yang ketiga, tanggung jawab mutlak, strict liability. Pertanggungjawaban dapat muncul ketika ada pelanggaran kewajiban internasional. Walaupun negara memiliki kedaulatan, ia tetap bisa dimintai tanggung jawab bila melanggar hukum internasional. Draft ILC 2001 menegaskan 2 elemen utama tanggung jawab negara. Yang pertama, adanya pelanggaran kewajiban internasional, dan yang kedua, perbuatan tersebut dapat diatribusikan pada negara. Pelanggaran bisa berupa tindakan, act, maupun kelalaian, omission, dan berlaku untuk semua organ negara, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Negara yang dirugikan berhak menuntut tanggung jawab. Pasal 42 Draft ILC 2001 mirip dengan Pasal 60 Konvensi Wina 1969 yang mengatur penghentian perjanjian bila terjadi pelanggaran. Macam-macam tanggung jawab negara antara lain, yang pertama terhadap orang asing dan properti asing, yang kedua terhadap utang publik, public debt, yang ketiga terhadap aktivitas ruang angkasa, dan yang terakhir terhadap lingkungan hidup dan HAM, hak asasi manusia. Namun,
Ada pengecualian, negara bisa bebas dari tuntutan bila yang pertama ada keadaan memaksa atau force majeure, yang kedua ada state necessity atau keadaan darurat, dan yang ketiga penerapan sanksi atas dasar hukum internasional. Selain itu, berlaku prinsip exhaustion of local remedies, yang berarti penyelesaian hukum domestik harus ditempuh terlebih dahulu sebelum membawa kasus ke tingkat internasional. Jadi, kesimpulannya adalah tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah mekanisme penting untuk menjaga keadilan, keteraturan, dan perdamaian dunia. Demikianlah penjelasan singkat mengenai tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Semoga bermanfaat untuk memahami bagaimana hukum internasional bekerja mengatur hubungan antar negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.